Halo, selamat berjumpa kembali para penggemar dan pecinta fisika. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai impedansi rangkaian RLC seri dan paralel. R itu adalah resistor, L itu induktor, C itu adalah kapasitor. Misalkan saya memiliki rangkaian seri RLC seperti ini, L nanti mempunyai reaktansi induktif, itu adalah sifat penghambat dari induktor kalau dipasang pada tekanan AC, sedangkan C kapasitor itu akan memiliki sifat penghambat yang namanya reaktansi kapasitif, simbolnya adalah Xc. Pada tegangan bolak-balik, RLC itu juga bisa diparalel seperti ini ya, bisa seri, bisa diparalel, bahkan kombinasinya. Kali ini saya hanya memfokuskan pada perhitungan impedansi ya, rangkaian RLC baik seri maupun paralel. Dalam perhitungan impedansi, saya tidak menggunakan bilangan kompleks. Saya hanya menggunakan diagram fasor. Nah, diagram fasornya, kalau untuk seri seperti ini, lihatlah XL itu mengarah ke sumbu Y positif, XC itu ke arah sumbu Y negatif, sedangkan R ke arah X positif. Nah, jadi kalau ingin menghafalkan gampang ini. XL itu nunjuk langit, kalau XC itu nunjuk cacing di tanah ya, makanya ke bawah. Sedangkan R itu adalah lencang kanan atau lencang right. Wah, maksa ya sih gitu ya. Lencang right gitu. Lencang kanan. Oke, seperti ini fasornya. Ini modal untuk menghitung impedansi untuk rangkaian yang seri. Kalau paralel, kita tinggal membalik aja. Jadi XL ini jadi 1/XL, XC jadi 1/XC, sedangkan R itu akan jadi 1/R. Hanya seperti itu. Nah, nanti kita bisa menghitung impedansi untuk rangkaian seri maupun paralel, bahkan gabungannya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan banyak contoh soal. Don't worry, be happy. Contoh soal nomor 1. Di sini ada resistor yang diseri dengan induktor seperti itu. R-nya nilainya adalah 30 ohm, sedangkan XL reaktansi induktifnya adalah 40 ohm. Yang ditanya adalah impedansi antara titik A dan B berapa. Jadi ini diasumsikan bahwa titik A dan B itu dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kita gambar dulu diagram fasornya. Nah, kuncinya terletak pada diagram fasor. Nah, ini rangkaian seri kan? Jadi coba kita gambar fasornya. R itu yang kemana? Ini R. XL menunjuk langit-langit seperti itu ya. Nah, terus kemudian secara vektor atau fasor, impedansinya itu merupakan resultan dari R dan XL gitu kan ya. Jadi kalau gitu Z-nya itu ya akar R kuadrat plus XL kuadrat. Tinggal masuk saja. Jadi R-nya 30 kuadrat, XL 40 kuadrat. Walhasil 50. Udah selesai. Cuma gitu aja. It's very easy problem. Nah, ini soal nomor 2. R dan C di seri. Berapa impedansinya? Kalau R-nya diketahui 60 ohm, XC-nya diketahui 80 ohm. Jadi kita gambar aja fasornya dulu. Lencang right. R di sini ya. Terus kemudian XC-nya kemana? Menunjuk cacing di tanah. Jadi nanti resultannya ini ya. Impedansi itu resultan antara R dengan XC. Jadi lihat. Inilah impedansinya. Very simple ya. Jadi setnya apa ya? Akar secara vektor R kuadrat plus XC kuadrat. Berarti R-nya adalah 60, XC-nya adalah 80, berarti ini adalah 100 ohm. Sangat simpel sekali. Oke, soal nomor 3. Ini ada induktor dan kapasitor yang dipasang seri. Berapa impedansinya ya? Kalau XL 100 ohm, XC-nya 80 ohm. Gambar fasornya. Jadi fasornya XL menunjuk langit-langit. Jadi XL ini adalah sebesar 100 ohm, panjangnya anak panah ini ya, 100. Terus kemudian XC-nya 80, berarti lebih pendek. XC-nya lebih pendek seperti ini ya. Nah, ini ternyata vektornya atau fasornya berlawanan. Jadi kalau vektornya berlawanan, itu cukup gini aja. Yang besar dikurangi yang kecil. Ya, gitu aja kan. Jadi XL itu 100 dikurangi 80. Nah, ini hasilnya adalah 20 ohm. Udah, ini impedansinya. Sangat mudah sekali ya. Sangat gurih sekali soal ini.
Nomor 4 ini ada rangkaian seri RLC, R itu resistor, L induktor, C kapasitor, R 60 ohm, XL 120 ohm, XC 40 ohm. Berapa impedansi antara titik A dan B atau ZAB? Kita gambar diagram fasornya. It's very easy problem. Jadi XL nunjuk langit-langit ya, 120, XC lebih kecil 40 ohm. Terus kemudian R-nya itu adalah 60 ohm. Nah, seperti itu. Kalau begitu, vektornya kita resultatkan XL dengan XC dulu ya. Resultannya itu arahnya adalah ke atas karena XL lebih besar dari XC. Jadi, resultannya ngikuti arah fasor XL-nya. Jadi, nilainya adalah XL min XC. Nah, terus kemudian resultannya ini diresultankan lagi dengan R. Jadilah dia impedansi di antara titik A dan B itu. Jadi kalau begitu Z-nya apa? Akar, gitu kan ya. Secara vektor R kuadrat XL min XC kuadrat. Jadi tinggal masuk aja. Mari kita masukkan 60 kuadrat XL 120 dikurangi 40 kuadrat. Nah, 60 ini 80. Berarti kan hasilnya 100 ohm. Loh, gampang banget. Nah, bagaimana kalau nomor 5 ini ya? Jadi ini ada R yang di paralel, terus kemudian paralelnya nanti diseri dengan XL, XL-nya diseri dengan paralel, C sebanyak 3 ya. Nah, nilainya masing-masing R dan XL, XC sudah diketahui dalam soal. Berapa ZAB-nya, impedansi antara titik A dan B. Perhatikan baik-baik sekarang. Ini kan komponennya sama, ini hambatan, ini juga hambatan, satuannya ohm ya. Kalau satuannya ohm, jika di paralel, rumusnya itu pakai seper. Jadi ini bisa kita sederhanakan jadi 1R seperti ini. Jadi kalau begitu apa? Seper R sama dengan seper R1 seper R2 gitu kan ya. Seper R1 30 seper 60. Jadi R-nya berapa ya ini ya? Berarti hasilnya adalah 20 kan? Ya, 20. Oke, terus kemudian XL-nya tetap aja kan? XL-nya tetap yaitu 30 ohm. Sedangkan XC-nya ini kan satuannya ohm ya. XC itu satuannya ohm. Kalau satuannya ohm di paralel, itu rumusnya masih seper. Jadi kita bisa meringkas XC yang paralel itu menjadi 1 XC saja. Ya pakai ini. Karena kan satuannya ohm. Kalau di paralel ya seper rumusnya. Jadi ini perhatikan ya, 20 XC yang pertama, XC yang kedua 30, XC yang ketiga itu 60. Samakan aja penyebutnya. 60, 3, 2, 1. Jadi XC-nya kan dibalik, 60 dibagi 6 ya, berarti 10 ohm. Jadi sekarang kita punya R ini nilainya adalah 20 ya, ini 20 ohm. Nah, XL ini tetap ya 30 ohm, terus XC-nya ini sudah ketemu 10 ohm. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau mencari impedansinya? It's very simple. Jadi ya fasornya tadi gimana? Fasornya XL-nya 30 di sini. XC-nya mana? Ini 10 lebih pendek ya. XC-nya segini. R-nya 20 ya, sekitar inilah ya. Oke, XL, XC resultannya karena vektornya itu berlawanan. Itu berarti kan XL min XC. Nah, nanti resultannya lagi dengan R akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian ini. Jadi kalau begitu Z-nya udah gini aja, akar R kuadrat plus apa? XL min XC kuadrat. Masukkan aja. R-nya adalah 20 kuadrat. XL min XC itu kan 20. 20 juga ya langsung saya. Jadi ini kalau begitu hasilnya 20 akar 2 ohm. It's very easy problem. Ini soal yang sangat gurih sekali ya. Nah, soal ini menyangkut komponen yang diparalel tetapi barangnya itu sama, komponennya sama. Ini hambatan, resistor ya. Terus kemudian ini kapasitor. Makanya kita bisa sederhanakan langsung seperti cara biasanya itu ya. Nah, coba kalau Anda bingung, kenapa sih rumusnya seper XC kok gini ya? Kok seper? Dari mana itu? Ya fasor tadi. Fasornya gimana ya fasornya? Ayo kita gambar. XC itu di mana ya? Kan di sini. Seper, kalau paralel ya. Ini kan di paralel. Fasor paralelnya ini seper XC1, terus kemudian ada lagi seper XC2 gitu, ke bawah lagi ada seper XC3. Berarti kan kalau begitu resultannya seper XC itu kan seper XC1 ditambah seper XC2 ditambah seper XC3.
Makanya rumusnya jadi 1/20 plus 1/30 plus 1/60. Begitu juga kalau nanti ada XL di paralel. Pasti rumusnya nanti juga 1/XL sama dengan 1/XL1 plus 1/XL2 dan seterusnya. Nah, ini yang kita paralel, komponennya sama ya, kapasitor, kapasitor, kapasitor. Ini resistor, resistor. Nah, bagaimana nanti kalau komponennya tidak sama? Lah, biasanya itu pakai bilangan kompleks, tapi saya memudahkan persoalan. Saya tidak menggunakan bilangan kompleks, tapi saya menggunakan fasor. Amazing, pakai fasor sangat mudah sekali ya. Kita lihat soal nomor 6. Itu ada R dan L yang diparalel. Komponennya itu tidak sejenis ya. Yang ini adalah resistor, sedangkan yang bawah adalah induktor. Komponennya itu tidak sejenis. Bagaimana kalau ini diparalel? Kita harus menggunakan diagram fasor untuk paralelnya tadi ya. Masih ingat ya? Jadi kalau begitu 1/XL itu kita taruh sini, 1/R itu kita taruh situ, sedangkan resultan 1/R dengan 1/XL itu namanya 1/Z. Nah, 1/Z itu kita sebut sebagai admitansi. Satuannya ya ohm pangkat min 1, karena satuannya harus kebalikan dari impedansi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara mencari resultannya. Ya berarti 1/Z itu kan akar, ya. Jadi kalau begitu ini aja 1/R kuadrat ditambah dengan 1/XL kuadrat. Gitu aja. Jadi kalau begitu, masukkan aja akar 1/R kuadrat. Berarti berapa? 1/3600, ya kan? Ditambah dengan 1/XL kuadrat. Berarti 900 gitu ya. Nah, sekarang kita samakan aja penyebutnya. Jadi kalau kita samakan penyebutnya, ini kan kali 4 kali 4. Berarti akar 5/3600. Berarti Z-nya dibalik kan? Dibalik kan ini Z-nya. Berarti akar 3600 dibagi 5. Itu kan akar 720. Nah, 720 itu akar 144 dikalikan 5. Berarti ini hasilnya adalah 12 akar 5 ohm. Nah, seperti itu. Sangat mudah sekali kan? Soal nomor 7. Ini ada R dan C yang diparalel. R-nya 10 ohm, reaktansi kapasitif dari kapasitor adalah 20 ohm. Berapa ya impedansi antara titik A dan B? Ya, kita gambar lagi fasornya. Nah, 1/XC itu menunjuk cacing ke bawah ya. Nah, terus kemudian 1/R itu ke X positif. Sekali lagi ini diagram fasor paralel. Jadi XCR-nya itu harus dibalik. Jadi 1/XC 1/R gitu. Nah, impedansinya juga dibalik jadi 1/Z. Namanya admitansi. Nah, sekarang kalau 1/Z ini kan resultan dari 1/R dengan 1/XC. Jadi ya 1/Z itu apa? Kan akar. Akar 1/R kuadrat plus 1/XC kuadrat, gitu kan? It's very simple. Jadi kita tinggal memasukkan aja, berarti 1/Z sama dengan 1/R kuadrat, berarti 10 kuadrat, gini kan? 1/XC-nya 20 kuadrat, berarti ini berapa ya? Ini 100, ini 400. Ya, ini berarti kalau begitu saya bisa tulis 4/400, ya kan? 4/400, ini 1/400. Berarti kan 5/400. Sehingga setnya itu saya bisa tulis 400 dibagi 5. 400 dibagi 5 itu kan akar 80. 80 itu 16 kali 5. Berarti 4 akar 5 ohm. Ya, sangat mudah banget, ya kan? Nomor 8. Ini ada induktor dan kapasitor yang dipasang paralel. Yang ditanyakan adalah berapa impedansi antara titik A dan B, di mana XL itu 30 ohm, XC itu 60 ohm. Ya, kita gambar lagi diagram fasor untuk rangkaian paralel ini. Jadi kalau begitu, ini kita balik semua ya. Jadi ini diagram fasor 1/XL, yang ini 1/XC. XL menunjuk langit-langit, XC menunjuk cacing. Makanya dia menunjuk cacing berarti arahnya ke bawah, ke tanah. Oke, sekarang mari kita lihat di sini ya. XL itu lebih kecil dari XC nilainya. Berarti kalau dibalik, 1/XL itu nilainya lebih besar dari
super XC. Makanya di sini kenapa fasornya lebih panjang daripada yang bawah. Super XL lebih besar daripada super XC. Nah, sekarang untuk mencari impedansinya, super Z-nya berapa ya? Vektornya kan berlawanan. Jadi tinggal mengurangkan aja. Yang besar dikurangi yang lebih kecil. Ya kan? Jadi kalau begitu ini seper XL itu kan berarti seper berapa? 30 dikurangi seper 60. Nah disamakan aja penyebutnya 60. Ini kan 2 min 1. Berarti Z-nya berapa? 60 dibagi 1 kan? Berarti hasilnya adalah 60 ohm. Nah seperti itu. It's very easy. Oke, soal nomor 9. Ini saya punya rangkaian paralel RL dengan C. Jadi masing-masing RXL diketahui 60 ohm sama XC-nya adalah 30 ohm. Berapa impedansi antara titik A dan B? Ayo kita kerjakan. Ini sangat mudah sekali. Kita pakai fasor untuk komponen yang di paralel ya. Jadi seper XL itu gambarnya ke sana, seper XC, ini seper R. Perhatikan ya. Nah ini seper XC itu kan seper 30. Lebih besar daripada seper XL, seper 60. Nah, oleh sebab itu ini lebih panjang. Fasornya ini lebih pendek ya. Nah, ini adalah seper R. Nah, nilainya sama dengan seper XL. Nah, sekarang berarti fasor yang ini kita resultankan dulu. Jadi kalau kita resultankan berarti kan resultannya arahnya ke bawah ya. Ikut seper XC, ikut yang lebih besar. Jadi ini nilainya adalah seper XC dikurangi seper XL begitu. Lah nanti resultannya dengan seper R. Nah ini yang dinamakan sebagai admitansi seper Z gitu ya. Jadi kalau begitu seper Z-nya gimana? It's very easy. Seper Z berarti kan akar secara vektor ya. Jadi kalau begitu ini seper R dikuadrat ditambah dengan apa? Ini seper XC min seper XL kuadrat. Nah, kita tinggal masuk aja saya kira ini ya. Jadi akar seper R-nya berapa tuh? 60. 60 kuadrat gitu ya. Plus seper XC. XC-nya 30. XC-nya berapa tuh? 60. Nah, seperti itu. Di kuadrat. Nah, ya. Berarti kalau begitu berapa ini? Akar seper 3600. Plus, ini berapa ya? Ini 2 kali 2 berarti seper 60. Berarti kan seper 3600 juga ini ya. Nah ini artinya sama aja dengan 2 per 3600. Jadi kalau gitu setnya dibalik dong. 3600 dibagi 2 berarti 1800. Lanjut. Jadi ini kan 900 kali 2 ya. 900 di akar itu 30. Akar 2 berarti. Inilah hasilnya. 30 akar 2 ohm. It's very simple problem, not complicated. Nomor 10, ini ada induktor dan kapasitor yang diparalel, kemudian diseri dengan resistor. XL nilainya 40 ohm, XC 60 ohm, R-nya 50 ohm. Berapa impedansi antara titik A dan B? Nah, caranya kita hitung dulu yang paralel ini. Nah, perhatikan soal ini, XL itu lebih kecil daripada XC ya. Jadi kalau begitu nilai seper XL itu lebih besar dari seper XC. Sehingga resultan reaktansi kapasitifnya secara fasor itu kan berarti yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Nah ini tanpa saya gambar diagram fasornya ya. Nah seper XL itu adalah berarti seper 40 dikurangi seper XC 60. Berarti ini hasilnya berapa ya? 120, ini 3 min 2 ya kan, berarti X-nya 120 bagi 1, berarti ini 120 ohm. Nah itulah nilai reaktansi totalnya. Nah sekarang perhatikan diagram fasornya ya. R itu selalu ke sumbu X positif, sedangkan reaktansi itu bisa ke Y positif, bisa ke Y negatif. Nah karena soal ini seper XL lebih besar dari seper XC, maka X-nya itu bukan ke Y negatif tetapi ke Y positif. Nah, sedangkan resultan antara reaktansi dengan R itu dinamakan sebagai impedansi, simbolnya Z. Z-nya itu adalah akar R kuadrat plus X kuadrat. Jadi kalau gitu R-nya itu adalah 50 di soal ya, 50.
ditambah dengan 120 kuadrat, berarti ini hasilnya adalah 130 ohm. Music is very easy and fun.